Trenggalek kok ngene-ngene ae to, Pak. Kok gak Mhm. enek sing investasi nang Trenggalek, Iya, nyapa? iya, iya, iya. Jadi mikirnya itu nggak cuman pariwisata ternyata nggih, Pak. Ya, enggak. Ada banyak hal. Topiknya Trenggalek nyel ya. Itu apa Orang-orang itu? itu Trenggalek nyel itu apa? Viral banyak istilah nyel ya. ya. Ada madu nyel. Oh, ada ya. Ada. Kalau anak muda nonton, anak muda yang merantau dulu nih, Pak. Trenggalek daya belinya rendah. Ya. Perputaran ekonominya susah. Ada rumor nggak mau banyak investor masuk ke Trenggalek. Kalau yang kemarin santer itu karena Trenggalek sering bencana dalam tanda kutip. Apakah itu juga termasuk yang menjadi permasalahan? Jangan sampai orang ngeklik di TikTok wisata Trenggalek keluarnya Jeglongan Sewu, jalan Betul, rusak. betul. Bener nggak Pak kalau sudah banyak masyarakat Trenggalek itu yang membuka peluang untuk investasi tapi instrumennya misalkan reksadana, Ya. saham yang lain. Kali ini ngobrolnya pasti nggak sendirian. Ini kalau saya list titelnya ada banyak ini. Nanti ngomongin investasi, ngomongin penanaman modal, pariwisata, dan lain-lain. Langsung saja dengan Pak Edi Santoso. Matur suwun, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Apik wae. Apik baik. Saya G. Saya. Nah, ini beliau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan saat ini juga sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Trenggalek dan masih ada lagi Komisaris PT JET dan apalagi Pak, anak yang berbakti kepada orang tua, suami yang sayang keluarga. Waduh, itu saja udah repot saya. Oh ya. Ini jabatan Sudah berat. paling tinggi, paling berat yang mana Pak di antara yang sebutkan tadi? Ya, tentu yang di definitif ya, yang Ya. di Dinas Perizinan Siap. atau penanaman modal. Siap. Tapi yang paling berat kayaknya menjadi ayah yang sayang keluarga dan memahami istri. Waduh, itu otomatis lah ya. Untuk selaku pribadi, tapi selaku pribadi. kedinasan, Siap. ya itu tadi yang Dinas Perizinan Penanaman Modal. Siap. Dari penanaman modal, kemudian PLT pariwisata. Nah ini berarti topiknya hari ini insya Allah 10 jam Pak. Waduh. Soalnya banyak. Tapi gini Pak, kan ini kerjaannya banyak, ini nggak pusing Pak? Ya pusing sih ini ya, tetap harus kita bangun kesadaran, dedikasi bahwa ini memang tugas dari pimpinan, dari Pak Bupati dalam hal ini, dan juga menyangkut kepentingan masyarakat tentu ya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya apapun keadaannya. Ya capek ya mesti, lempoh ya mesti, tetapi harus tetap kita jaga stamina kinerja kita dan semangat itu otomatis. Dan saya juga tidak khawatir karena kami dibantu oleh tim yang solid, baik di Dinas Perizinan maupun di Dinas Pariwisata dan yang lain. Siap. Nah ini tapi kembali lagi karena hari ini topiknya Trenggalek nyel ya. Trenggalek nyel yang orang-orang itu. Trenggalek nyel itu apa? Ya pokoknya Trenggalek Pak. Pokoknya Trenggalek. Nggak tahu, saya cuma asal ngomong aja. Pokoknya Trenggalek nyel ya Trenggalek gitu kan. Viral banyak istilah nyel ya. Ada madu nyel. Oh ada ya? Ada ini. Oh iya, oke. Salah satu kanal di Trenggalek. Kalau misalkan Malang kan ini lagi digaung-gaungkan Malang Boys. Oh gitu ya. Malang Boys. Oh berarti Trenggalek nyel gitu ya. Ya, oke. Nah, tapi kalau yang dibahas banyak orang, Trenggalek kok ngene-ngene ae to, Pak. Kok gak enek sing investasi nang Trenggalek, nyapo. Iya. Ada apa? Tapi sebelum nanti membahas yang teknis, sebenarnya peluang atau prospek untuk orang berinvestasi ke Trenggalek itu pripun, Pak? Oke, kalau peluang sebetulnya masih lebar, terbuka luas dan sangat menarik sebetulnya. Tetapi sebelum itu ya supaya nanti kita bisa fokus harus dipahami dulu nih, disepakati dulu nih istilah investasi itu sendiri. Nah, penting nih. Investasi itu sebetulnya kan kita menanam modal dalam bentuk uang ataupun harta benda yang lain ke dalam sebuah instrumen ya, dengan harapan nanti ke depannya bisa mendapatkan ya kalau boso sing keren sekarang kan cuan itu ya, bisa mendapatkan untung untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah sebetulnya disadari maupun tidak, kalau kita amati semua masyarakat itu sebenarnya berinvestasi sesuai dengan perspektifnya masing-masing ya, atau sesuai dengan spektrum dari macam-macam investasi yang ada.
Investasi itu sebenarnya kalau kita tarik garis besarnya sebenarnya ada 3 sih. Apa itu Pak? Menurut pengalaman yang kami sering kumpul dengan teman-teman di lapangan, kemudian juga dengan teori-teori yang sering kita juga berusaha untuk belajar. Satu itu investasi kita di fixed asset ya, aset yang tetap tidak gerak. Contoh emas, kemudian ada properti, kemudian ada barang-barang koleksi dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada investasi di sektor aset yang yang bertumbuh atau bergerak. Itu apa? Itu bisnis. Ya bisnis bisa tumbuh ke atas, bisa juga tumbuh ke bawah, itu mungkin ada down itu ya. Dan yang ketiga nanti kami sebutkan yang ketiga. Ini sebuah miracle yang mungkin semua sudah banyak yang tahu, cuma kita belum komit aja dengan yang sektor yang ketiga. Nah, sedangkan investasi di bisnis itu sendiri sebenarnya ada 2, dipecah jadi 2. Ada yang investasinya itu langsung direct, jadi kita bikin bisnis langsung nih, kita bikin usaha, kita bikin UMKM, kita bikin kalau punya modal gede ya pabrik dan seterusnya. Jadi dan semuanya kita kendalikan. Tetapi ada juga investasi di bisnis yang kita itu bukan pengendalinya, kita itu hanya partnership-nya. Oh iya. Nah itu disebut dengan investasi tidak langsung. Itu bisa melalui bagaimana kita menitipkan modal ke usaha-usaha yang sudah ada. Banyak sebetulnya yang di Trenggalek ada. Contoh anggota koperasi itu juga mereka belum tentu menjadi semuanya di pengurus toh. Betul. Dia hanya titip modalnya aja. Kemudian kalau di ruang yang lebih lebar, lebih besar, ada kita titip modal di perusahaan private lah, atau perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek misalnya. Itu juga sama seperti itu, investasi tidak langsung. Nah, kira-kira itu kalau definisi investasi yang kami bisa bisa mengajak teman-teman untuk menyepakati dulu lah sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, Trenggalek ini sebetulnya sektor apa sih yang potensial gitu ya? Oh, sebenarnya banyak. Apa ini Pak? Nah, cuman biar mudah ngingat, kita sudah pernah membuat katalog investasi nih. Kalau teman-teman nanti bisa buka di website PTSP. Nanti kita cantumkan linknya juga. Simponi.trenggalekcup.go.id. Nah itu kita tampilkan katalog investasi ya sektor-sektor yang potensial di Trenggalek. Ada 4. Nah, 1 itu green sektor atau sektor hijau, ya ada pertanian, perkebunan, kehutanan dan seterusnya. Kemudian ada blue sektor itu kelautan, perikanan dan seterusnya. Kemudian ada parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan yang keempat itu utility atau utilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk infrastruktur dan seterusnya. Nah itu yang sektor yang sebetulnya potensial di Trenggalek. Jadi mikirnya itu nggak cuman pariwisata ternyata nggih Pak. Ya, ada banyak hal. Ya, lah lalu ini kalau umpama dibedah satu-satu Pak ya mungkin karena waktunya kurang cukup ya, karena Bapak juga harus bergeser nanti. Ini apa Pak yang bisa di breakdown harapannya masyarakat yang belum tahu ini, oh ternyata bisa ya aku invest ke misal pelabuhan. Ternyata aku bisa ya buka homestay di sana misalkan. Jadi saya sekarang bekerja di luar, tak nabung dulu, nanti aku kembali, aku akan berinvestasi. Jadi biar teman-teman juga tahu. Nah itu kira-kira pripun Pak? Ya ini kembali ke tadi jenis investasi ya. Yang green sektor pertama. Mungkin yang green sektor ya. Green sektor itu kan sektornya yang paling banyak yang pertanian, perkebunan dan seterusnya. Ini sebetulnya kalau di katalog kita lengkap. Ada beberapa kayak durian, kemudian manggis, kemudian biofarmaka, kemudian janggelan dan keluarganya kan banyak janggelan itu. Bisa on farm, bisa juga hilirisasi. On farm artinya di hulu, di pertaniannya kita bisa kolaborasi dengan masyarakat untuk mengembangkan di penanamannya. Menanam dengan bibit yang unggul lah, dengan perawatan yang terbaik lah. Kemudian juga bisa di hilirnya. Hilirnya itu dalam arti ya di industrinya, hilirisasi ya. Produk-produk turunan yang kita buat.
Oke, siap. Itu Terus contoh yang di green. kalau yang tadi Pak parekraf, Mm-mm. bayangannya kalau parekraf itu gimana Pak? Bangun hotel? Ya, kalau parekraf itu kan ini ya, ada dua rumah ini ya, Mhm. pariwisata Dan dan ekonomi ekonomi kreatif. kreatif. Oke, kalau pariwisata mungkin amenity ataupun akomodasi untuk mendukung pariwisata itu sebenarnya juga terbuka luas. Juga destinasi ya, masih banyak destinasi kita yang belum develop Ah, dengan optimal. mhm. Eh, Entah itu wisata alam, wisata budaya dan kuliner dan seterusnya. Sedangkan aircraft sendiri sebetulnya ada beberapa sektor aircraft yang memang unggul di Trenggalek dan ini sudah melalui riset lembaga terkait. Salah satunya adalah pertunjukan dan kesenian. Yang salah satu subsektor unggulan di Trenggalek. Betul. Kemudian yang kedua itu kuliner. Mhm. Kemudian yang ketiga kriya. Dan yang lain juga sebenarnya banyak yang diunggulkan, tetapi tiga itu memang paling dominan menurut riset yang pernah dilakukan oleh teman-teman Dinas Bapedalitbang. Pariwisata maupun Bapedalitbang. Oke, oke, siap. Jadi ada beberapa bentuk, tetapi Mm-mm. kalau gini Pak, ada yang ngomong gini, semoga ini Ya, hanya gosip, tapi kan oke. ya kita angkat saja. Trenggalek daya belinya rendah, Ya. perputaran ekonominya susah. Makanya walaupun potensinya banyak, peluangnya banyak, dan Mm-mm, sebenarnya mm-mm, Pemkab ini sudah sangat terbuka untuk mm-mm, siapapun. mm-mm, Ya mereka mikir, ono opo ning Trenggalek. Mie gacuan aja nggak ada di Trenggalek. mm-mm, mm-mm. Gitu Pak, katanya Pak. Nah, itu sebenarnya apa ya Pak faktornya? Barangkali kan Pak Edisan ngobrol sama calon investor, mungkin juga Ya. apa ya, refleksi satu sama lain atau gimana gitu Pak. Mm-mm. Nah, itu apa Pak? Yang faktanya di lapangan itu seperti apa? Oke. Untuk menjawab ini mungkin agak lebih kompleks ya. Hmm. Satu, kita harus melihatnya dari sisi makroekonomi, Hmm. kemudian yang kedua juga dilihat dari sektor realnya yang gerak di lapangan. Kalau dari sisi makroekonomi, kita lihat kue ekonomi Trenggalek itu kalau dicerminkan dalam PDRB kan di kisaran 22 triliun ya. Hmm. Dan di dalamnya itu Trenggalek punya APBD sekitar 2 triliunan. Jadi 10% itu sebetulnya masih di-drive oleh APBD, belanja pemerintah. Sedangkan yang terbesar sebetulnya dikonsumsi masyarakat. Nah, tetapi masyarakat dengan posisi yang terbesar di kue ekonomi dalam konteks konsumsi ya, itu juga sangat tergantung drivennya itu dengan likuiditas atau uang yang beredar. Ini juga nanti bisa bisa diverifikasi ke lembaga yang lain, terutama yang lembaga keuangan. Apakah uang beredar di Trenggalek ini mencukupi atau linear dengan PDRB yang ada? Kalau PDRB-nya 22T, mestinya ya uang yang beredar ya jangan jauh-jauh dari 22T. Kalau enggak ya akan terkesan ekonomi ini seret, uangnya seret ngantri ya. Jadi uang ini masih dipakai di sektor ini sudah kerja tapi kok belum bayaran, ya nunggu perputarannya dulu. Oh, Ini karena likuiditasnya rendah. itu bukan karena uangnya malah justru larinya keluar kota, bukan ya Pak? Kalau Atau uang prepon? lari keluar kota itu bisa dilihat secara makroekonomi kan dari ini ya, dari neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan kita memang tidak hanya Trenggalek, hampir seluruh kabupaten kota yang bukan kota-kota besar ya, itu memang minus neraca perdagangannya. Jadi lebih banyak kita itu beli barang dari luar daripada kita menjual ke luar daerah. Ini di daerah lain juga sama. Tetapi trennya semakin membaik. Dulu pernah kita itu 2 triliun lebih untuk neraca perdagangan kita itu defisit. Tetapi sekarang sudah di kisaran di bawah 1T lah ya. Jadi sudah semakin membaik. Jadi uang yang eksodus keluar itu sudah sedikit tertahan. Tetapi kita ingat, kita itu juga sering mendapatkan inflow masuk, terutama kalau ada panen raya nih, panen durian, panen ikan. Itu kan seperti kita itu dapat durian runtuh ya, ikan runtuh ya. Duit melebu itu wakeh itu dari luar kota, termasuk tourism. Kalau pariwisata kita sedang rame booming, yuk duit dari luar Masuk juga. ke dalam. Tapi ingat,
uang yang keluar juga harus terus kita imbangi dengan productivity yang bisa menghasilkan produk yang bisa dijual keluar. Baik, artinya kenapa kok ada rumor nggak mau banyak investor masuk ke Trenggalek? Artinya tidak hanya dipengaruhi daya beli saja. Ya, Barangkali ini Pak, kalau yang kemarin santer itu karena Mm-mm. Trenggalek sering bencana dalam tanda kutip. Ya. Apakah itu juga termasuk yang menjadi permasalahan atau bagaimana Pak? Ya, sebetulnya eh, persoalan atau tantangan dalam sebuah investasi masuk di daerah itu kan ada beberapa hal ya. Salah satunya itu tata ruang. Tata ruang kita ini mohon maaf, mungkin sampai 2032 kita tidak akan pernah melihat adanya kawasan industri di Trenggalek. Kenapa Pak? Ya, karena memang di tata ruang kita tidak ada kawasan industri. Oh, sampai Yang 2032. Sampai 2032. Atau sampai dengan dirubahnya perda tata ruang kita. Dan ini bukan kesalahan funding father kita, bukan. Memang secara geografi, secara Warna daerah. warna daerahnya dan kondisi lahan itu memang kita itu lebih cocok di kawasan peruntukan industri, KPI aja, atau sentra-sentra industri, bukan kawasan industri yang besar itu ya. Karena kawasan industri itu juga punya syarat untuk pendiriannya itu minimal 50 hektar dalam satu hamparan dan sebagainya. Dan kita kesulitan untuk itu ya. Tetapi bukan itu menjadi masalah besar ketika kita punya alternatif development yang lain. Kemudian yang kedua betul tadi bencana. Sebetulnya bencana kita itu ya tidak setiap hari sih. Iya. Bencana kita itu paling ya setahun pisan atau kadang ya sing gede itu 5 tahun sekali, 3 tahun sekali. Yang gede itu adalah blow up di beritanya. Nah, berita itu kan juga sangat tergantung dengan ini ya algoritma Framingnya dan framing dan seterusnya. Mana yang paling populer dan sebagainya. Itu memang juga harus disikapi dengan kita memberikan berita-berita yang seimbang terhadap potensi Trenggalek, kondisi Trenggalek, realnya seperti apa. Betul. Ya kita akui memang ada bencana, tetapi ya tidak sering dan semenakutkan yang dibayangkan oleh banyak investor. Tempat lain juga ada bencana juga. Jadi kalau kita fair ya sebetulnya memang ini sebuah case yang harus pemerintah daerah dan semua pihak masyarakat bisa mengimbangi dengan berita-berita yang positif. Dan juga bencananya itu tidak di semua desa di Trenggalek. Betul, hanya beberapa titik. Betul, katakanlah ada titik potensial untuk investasi. Dan itu belum tentu titik rawan bencana sebenarnya. Tapi ya karena framing tadi loh Pak. Jadi ya semoga dari sini kita juga sama-sama ikut membantu, mempublikasikan sesuatu yang positif. Betul, ada sesuatu yang negatif kita akui, tapi ya berimbang dengan berita positifnya. Jangan sampai orang ngeklik di TikTok, wisata Trenggalek keluarnya Jeglongan Sewu, jalan rusak. Kan sedih ya Bapak ya. Ini yang konten-konten biar FYP yang bagus-bagus Trenggalek ketelen dengan jalan rusak Pak, gitu kan ya. Tapi memang kita akui ya ada jalan rusak dan itu sedang diupayakan. Tapi bukan berarti kita menutup mata Trenggalek nggak ada yang bagus sama sekali, enggak. Ada yang bagus, ayo kita blow up yang bagus. Nah terus Pak, tadi ya, saya tadi menarik dengan poin Bapak ketika bilang kalau musim panen, durian, ikan dan lain-lain, uangnya banyak, perputarannya terjadi. Betul. Tapi ini uang ini tuh masyarakat apakah juga sudah familiar untuk bagaimana mengelola di instrumen investasi pilihannya masing-masing? Atau gimana Pak temuannya jenengan di lapangan? Ini yang unik ya, ketika kita dapat perputaran uang yang banyak pada momen-momen seperti itu, literasi masyarakat kita mungkin yang beragam. Ya, beragam. Jadi ketika uangnya perputarannya banyak, baju-baju baru itu juga perputarannya banyak di sana. Sepeda motor baru juga banyak. CS-CS-nya perbankan juga banyak datang. Tetapi ini oke lah. Memang untuk literasi mindset investasi itu tidak bisa serta-merta, memang harus bertahap. Syukur kalau mereka itu uangnya mungkin ditabung atau dibelikan emas dan seterusnya. Atau bahkan mungkin diinvestasikan di bisnis yang lebih baik. Cuma itu belum kelihatan yang masif atau kelihatan yang menggembirakan, belum.
Jadi kita lihatnya masih banyak yang konsumtif gitu. Hmm. Kebetulan saya juga asal dari daerah selatan, jadi saya juga sedikit banyak tahulah kebiasaan dulur-dulurku, kiwa tengenku. Ya kadang ya aku juga dulu juga seperti itu. Nah, Alumni. alumni. Tapi sekarang sudah melek investasi. Sopaholiknya itu juga enggak kadang muncul. Oke. Benar nggak Pak kalau sudah banyak masyarakat Trenggalek itu yang membuka peluang untuk investasi tapi instrumennya misalkan reksadana, Ya. saham yang lain dan mungkin yang lainnya. Benar nggak Pak? Atau sebenarnya enggak Mbak itu enggak benar atau gimana Pak? Ya kalau data kami kemarin ketemu dengan OJK dan Bursa Efek Jateng 2 ya yang menaungi wilayah kita. Itu dari sisi jumlah pemilik akun di investasi pasar modal macam-macam ya, ada saham, ada reksadana, ada obligasi dan seterusnya. Itu jumlahnya memang cukup bagus ya, meningkat ya dari tahun ke tahun. Kemarin kalau tidak salah diinformasikan ada di belasan ribu. Sudah belasan ribu pemilik akun. Belasan ribu masyarakat Trenggalek, iya. Oke. Kemudian yang akunnya aktif itu 7.000. Aktif itu artinya ya dia Bertransaksi. invest atau mungkin pakai sistem transaksi kayak trading dan seterusnya itu ya. Ini sebetulnya angkanya udah bagus, meningkat, tetapi kalau di compare dengan jumlah penduduk ya masih jauh sih. Sebentar, kita jumlah penduduk berapa ya Pak? Ya kita kalau jumlah penduduk dari Bayek sampai Semuanya Sing Sepuh ya itu berapa Pak? ada sekitar 800-an ribu ya. 800-an ribu. Oke, ya. Tapi artinya angka yang lumayan dan sebenarnya itu bisa distimulus untuk lebih banyak lagi. Betul. Kalau dibandingkan dengan daerah lain kita juga masih tertinggal sih. Iya. Seperti Ponorogo itu sudah di 20-an ribu lebih mungkin. Oh, kita Kemudian, separuhnya yang aktif ya? kita Nggak sampai malah separuhnya? Masih separuhnya mungkin ya. Oke. Tetapi pesan kami memang pemerintah daerah itu dalam konteks kebijakan investasi itu memang punya dua pintu ya. Satu itu investasi di sektor real atau investasi langsung. Kalaupun kita ingin invest titip modal, mungkin ya akan ideal kalau titip modalnya itu ke teman-teman UMKM yang ada di Trenggalek. Sehingga sektor realnya betul-betul bergerak. Nah itu katakanlah kalau kita ingin bikin portofolio itu ya investasi realnya ya katakanlah 80% lah. Kemudian yang 20%-nya oke, kita leverage dengan investasi yang tidak di Trenggalek atau tidak direct di Trenggalek, misalnya lewat pasar modal. Itu akan membentuk portofolio yang mungkin akan lebih lebih berimbang, bukan sama tetapi proporsional ya. Jadi kita masih butuh sektor real yang lebih banyak karena kita ingin create job ya. Kalau investasi di pasar modal itu create jobnya kan tidak langsung. Kita mungkin investasi di Astra, kita investasi di bank Mandiri atau bank manapun. Tetapi tidak langsung. Tetapi kita tidak bisa langsung kelola itu, tapi dikelola oleh manajemen mereka yang sudah ada, dan kita pun juga tidak bisa mengaruhi tenaga kerjanya mau ditambah nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi kalau di sektor real di Trenggalek itu sangat memungkinkan untuk kita bisa create job dan membagi kesejahteraan itu lebih luas ke masyarakat. Siap. Niatnya investasi tapi jangan sampai ketipu karena ada aplikasi-aplikasi juga yang mirip tampilannya dengan mirip yang judol gitu Pak. Tapi itu ada update nggak Pak? Kalau kondisi di Trenggalek itu mempengaruhi atau jumlahnya sekian gitu ada nggak Pak update? Ya, kalau jumlah yang spesifik Trenggalek memang belum kami konfirmasi datanya ke OJK. Tetapi kalau secara nasional memang sudah pernah ada rilis data bahwa akun-akun seperti judi online ataupun mungkin pinjaman-pinjaman online yang ilegal, yang perizinannya mungkin masih dipertanyakan, itu akunnya jauh lebih banyak daripada pemilik akun investasi yang ada di pasar modal. Nah ini justru kebalikannya kalau negara-negara yang sudah sudah melek lebih lebar tentang investasi, ini investasi di pasar modal itu justru terliterasi malah sejak dini. Kalau kita mungkin agak terlambat ya, tetapi oke lah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan itu petuahnya yang sering kita dengar kan. Dan juga akses informasi sekarang itu banyak. Betul. Gen Z, Gen Alpha itu juga sudah
apa ya, ramah dan akrab Ya. dengan gadget. Jadi harusnya lebih jagoan lah dibandingkan generasi-generasi saya ke atas ya. Betul. Ini betul. Pak Edison masih generasi milenial loh. Kita satu angkatan ya Pak ya. Apa ya? 11 13 ya? Ya 11 12 Heeh. gitu lah ya. Nah, Hmm. terus termasuk yang tadi Pak, potensi untuk di pariwisata dan aircraft. Ya. Kalau pariwisata yang jelas kita tahu bersama yang memang ibaratnya Pemkab jago-jagokan ya Guwo Lowo, Oke. Pantai Perigi dan lain-lain. Tapi Pak, ya ini tidak menutup mata. Mm-mm. Di media itu ya tadi ya mungkin lagi-lagi beritanya yang terlalu Iya, booming ya. heeh. Guwo Lowo tidak terawat, Mm-mm. Guwo Lowo banyak semak belukar, Iya, apalah tidak, intinya Hmm. kayak terlihat masa sih ini katanya terpanjang se-Asia Tenggara, Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya betul ya. Nah, Nah, tapi kok begitu dalam tanda kutip. Nah, Oke. tentu Pemkab juga punya langkah sebenarnya untuk menanggapi. mm-mm. Ini semoga saya harapannya ini hanya framing di media yang besar. Oke. Nah, ini oke. gimana Pak? Sebagai PLT Dinas Pariwisata kali ini. Tadi kan ini ya PTSP ya. Ganti seragam Ganti dulu. baju dulu ya. Oke, sebetulnya Mm-mm. PR-nya pariwisata itu kalau menurut hemat kami ya, Mm-mm. nanti juga ditambah dengan kebijakan di tingkat daerah. Kalau menurut hemat kami sebetulnya hanya di masalah tata kelola SDM. Dan tata kelola SDM itu indikatornya sebenarnya menurut kami hanya satu, kebersihan aja, kebersihan destinasi sama kebersihan kamar mandi, 2 itu saja. Dan ini sering juga disampaikan oleh pimpinan daerah dalam ini Pak Bupati, ayo pariwisata itu kebersihannya betul-betul dijaga, terutama kebersihan destinasi dan kamar mandi. Sebenarnya 2 itu saja. Kalau 2 ini selesai, sebenarnya masalah SDM sudah satu step ada yang terselesaikan. Meskipun SDM itu juga step-stepnya untuk yang harus diselesaikan banyak. Kalau itu belum selesai, ya kelihatannya ya masalah kita akan terus naik turun, tidak akan konsisten growing untuk pariwisata kita. Nah, dan ini tidak hanya di Guwo Lowo sebenarnya, di destinasi yang lain pun juga hampir sama. PR kita kebersihan, dan kebersihan. Adapun dari kebijakan pemerintah daerah, oke, untuk mendorong supaya awareness kita terhadap kebersihan ini, kan ada juga sih yang usul, Pak ya jangan hanya kebersihan tok, tetapi juga destinasinya itu juga dipercantik. Nah ini dipercantik, di make up ya, bukan make over mungkin ya, masih make up dulu. Nah, ini akan ada mungkin beberapa destinasi yang nanti akan diperbaiki, di facelift lah wajahnya ya. Seperti yang tahun depan rencananya itu ada Guwo Lowo, kemudian Pantai Perigi itu ada 2 ya, Pantai Pasir Putih dan sekitarnya termasuk Sembarunce, kemudian Pantai 360 termasuk hotelnya. Itu nanti akan dilakukan facelift lah. Dan Hotel Perigi ya Pak maksudnya? Hotel Perigi. Dan ini tekadnya sudah sangat kuat dari pimpinan daerah, dari Pak Bupati, sampai juga harus biayai dari dana hutang untuk facelift atau perbaikan surplus yang saya katakan tadi. Dan juga sudah dibahas di Dewan, dan nampaknya Dewan pun juga dengan dinamikanya juga support sebetulnya, meskipun dengan dinamika yang sedemikian rupa ya. Nah, tetap kita pariwisata itu menjadi game changer untuk mendongkrak ekonomi di Trenggalek. Dan kalau saat ini dikatakan kok masih seperti itu, masih belum optimal kunjungannya dan seterusnya. Ini sebetulnya tidak hanya menimpa Trenggalek ya, tetapi daerah-daerah yang lain kayak Tulungagung dan sekitarnya itu kami kemarin juga coba lihat datanya. Ternyata memang sama-sama menurun. Bahkan tetangga-tetangga kita itu menurunnya justru lebih drastis daripada di kita. Kita menurun tapi masih moderat lah. Masih bisa kita kendalikan. Berarti di 2026 Guwo Lowo, terus tadi Pantai Perigi yang 360 terus Simbarunce, plus hotelnya ya, Simbarunce dan Pasir Putih itu satu paket. Termasuk Hotel Perigi, ini akan sedikit ada make up. Jadi ada sedikit wajah baru, bukan yang makeover, bukan. Berarti ada sesuatu yang baru, entah apa nanti di 2026 itu Pak. Ibarat cewek ini sedang diajak skincare facial ya. Salon lah ya. Nanti kita main
Saya belum main lagi. Saya main terakhir minggu lalu. Ke mana? Saya ke enggak sih, saya main ke pelabuhan kemarin, Pak. Oh, Pelabuhan Belum ke Perigi. pantainya, iya, belum Pelabuhan ke kita kan punya pantainya. dua nih. Iya. Pelabuhan ikan, pelabuhan niaga. Yang ikan. Oh, yang Nah, ikan. ya cuman lewat aja sih, Pak. Lewat aja. Ya ketemu sama kenalan, tapi belum ke pantainya lagi. Kalau ke Mutiara sekitar 1-2 bulan lalu. Jadi 2026 nanti kita lihat make up-nya seperti apa. Berarti yang difokuskan ini apakah sektor tadi pantai, goa tadi, atau juga desa wisata juga jadi prioritas juga, Pak? Atau gimana, Pak? Kan ada Sadewa ya dulu ya, Pak ya? Betul. Ya sebetulnya semuanya itu berusaha diakomodir ya, tetapi dana kita dengan adanya efisiensi, kemudian harus nambal dengan hutang. Tetapi ingat, hutang ini kita gunakan untuk sektor yang produktif supaya nanti bisa muter ya. Kalau yang desa wisata memang tidak didanai dari dana hutang. Tetapi mungkin ada program-program yang lain yang itu tidak hanya di dinas pariwisata tetapi juga beririsan dengan dinas-dinas yang lain. Nah, nanti bisa dikonfirmasi lah dinas yang lain juga sebetulnya punya kolaborasi seperti goal apa? Yang kolaborasi yang ke arah desa wisata. Siap, oke Pak. Ini kalau anak muda nonton, anak muda yang merantau dulu nih Pak. Anak muda yang merantau tapi masih cinta Trenggalek. Di mana ini? Yang segmen mana? Ya segmen pekerja produktif lah, pekerja produktif. Okay. Jadi mereka merantau tapi sebenarnya masih punya kepedulian di Trenggalek. Nah ini Pak Edisan yang memiliki 2 alma mater ya. Apa Pak pesannya? Kalau mereka misalkan mau muter duit di Trenggalek itu harus gimana langkah terkecilnya? Kalau mereka ini pengen investasi untuk sektor real di Trenggalek itu langkah satunya dulu sebelum ke langkah 1000 itu bagaimana Pak? Oke, pertama tentu kami salam hormat kepada teman-teman yang perantauan ya. Karena kakak saya sendiri juga sedang merantau ini. Saya juga perantau Pak, ini juga perantau. Oke. Sedang merantau juga. Ini juga kantorannya juga. Makanya saya salut dan hormat ya. Perantau itu merupakan pekerjaan yang luar biasa ya, yang terhormat dan bukan pekerjaan pelarian kalau menurut saya ya. Justru panjenengan punya kesempatan, anda punya kesempatan untuk eksis di luar negeri, ya, luar kota dan seterusnya. Nah, bahkan sekarang ini pemerintah daerah juga punya beberapa kegiatan pelatihan kolaboratif dengan pencaker ya, dengan perusahaan pencaker ya. Pencari kerja Pak maksudnya ya. Termasuk yang dengan Korea, dengan Jepang. Bahkan di tingkat nasional Pak Presiden ini juga sedang punya program untuk bagaimana bisa mensuplai tenaga kerja terampil ke luar negeri yang saat ini demand-nya cukup tinggi. Nah, yang kedua, pesen nih, ojo lali karo Trenggalek. Kalau sudah dapat modal banyak, ayolah kembali Trenggalek atau minimal uangnya dikirim ke Trenggalek, kemudian dibuat investasi di Trenggalek, atau kalau belum yakin untuk invest sebelum pulang melihat sendiri kondisi Trenggalek terkini, ya minimal uangnya disimpan dulu, ditabung dulu, kemudian nanti ke depannya untuk sama-sama membangun Trenggalek. Siap. Ya, ini harapan kami. Mungkin nggak sih Pak? Dulu saya tuh cita-cita saya juga jadi TKI loh. Tuh. Iya. Terus kemudian akhirnya menjadi kepala dinas ini gimana Pak nyasarnya? Ya ini mungkin nyasar aja ya. Dulu sudah pernah daftar di Jepang itu udah udah melalui proses dan terusnya. Tapi akhirnya memang orang tua doanya kayaknya lebih kenceng yang di Trenggalek aja ya. Jadi ketika kita berdoa ya Allah ingin berangkat ke Jepang, orang tua kepala dinas aja gitu Pak. Jadi lebih betul. Tinggi. Channelnya orang tua mungkin lebih dekat wifi-nya dengan yang di atas ya. Siap. Kan dekat pintu surga Pak soalnya. Betul. Tapi Pak tadi untuk teman-teman kan menabung dulu. Mungkin nggak ya Pak kalau misalkan PTSP atau dinas terkait punya suatu cara, tidak harus platform, tidak harus aplikasi, tapi suatu cara, sistem yang intinya yang perantau ini ibaratnya bisa nitip uang, nanti kemudian diputer untuk UMKM yang punya modal, dia kalau misal ke bank nanti takut berbunga dan lain-lain, tapi ada sistem khusus yang diatur. Kalau mungkin istilahnya apa ya, kayak crowdfunding ya. Crowdfunding ya. Kalau seperti itu apakah sudah pernah di konsep atau bahkan mungkin sudah berjalan tapi saya kuper atau gimana Pak? Oke, Trenggalek untuk urusan itu sebetulnya
rintisannya sudah cukup cukup ke depan ya. Oh, sudah ada. Tapi masih rintisan aja. Oh, masih rintisan. Kami pernah mengundang ketua asosiasi Aludi namanya. Aludi. Aludi itu asosiasi urun dana Indonesia. Oh. Dan itu the first untuk kabupaten kota mengundang itu Onje. secara khusus. Onje. Kita hadirkan di Trenggalek. Onje. Harapannya memang bisa nanti melahirkan ekosistem untuk urun dana investasi di Trenggalek, lokal Trenggalek, di bisnis-bisnis yang sudah jalan. Iya. Bukan bisnis yang baru mulai ya, iya, tapi betul. bisnis yang sudah jalan, udah terbukti menghasilkan, udah terbukti melewati beberapa uji cobaan, Badai krisis, dan lain-lain. dan seterusnya. Ini bisa growing lebih cepat. Bisa di scale up. Nah, bisa di scale up, bisa di leverage dengan urun dana. Tetapi urun dana itu ingat ada dua macam ya. Oh iya. Urun dana ada dua macam. Urun dana yang basicnya itu equity atau ekuitas, atau bahasanya itu modal lah ya, modal, real modal. Jadi kalau kita titip modal berdasarkan equity, ini kita tidak punya tidak ada ikatan hutang piutang ya. Tapi betul-betul murni titip modal. Seperti halnya kalau kita investasi di pasar modal ya. Kemudian yang kedua itu yang berbasis urun funding ya, pendanaan. Ini basisnya utang. Biasanya peer to peer lending, arahnya ke pinjol yang peer to peer itu. Tetapi kalau yang berbasis equity memang belum pernah ada di Trenggalek. Dan ini memang sedang kami coba dalami. Barangkali nanti PT JET bisa memulai ini, menginisiasi ini, karena PT JET sendiri sebenarnya kan butuh untuk grow itu butuh modal ya. Betul. Daripada modalnya nanti mungkin selain pinjaman ke bank juga bisa melalui crowd equity ya. Jadi kita urun modal dan nanti bagi hasilnya seperti apa? Bagi hasilnya itu ya berdasarkan hasil usaha atau dividen lah. Iya, dividen. Kemudian juga kenaikan capital gain-nya. Gitu ya. Seperti di pasar modal lah, cuman security crowdfunding ini adalah sebuah ekosistem yang diciptakan, yang disetujui atau di launch oleh OJK itu sebagai kalau sepak bola Liga 2-nya lah ya. Kalau liga utamanya kan tetap Bursa Efek yang perusahaannya gede-gede. Tapi kalau perusahaan yang kecil-kecil UMKM itu namanya security crowdfunding atau SCF. Nah, ini belum ada informasi dari OJK, baru ada itu paling dekat dengan kita di Kediri. Itu pun masih ada 1-2 perusahaan UMKM, level UMKM yang melakukan itu. Oke, atau kalau yang pernah dengar itu kayak mirip Santara ya Pak ya? Yang dia juga mendukung perusahaan-perusahaan yang Liga 2 tadi. Saya pernah dengar itu. Ya, jadi ya siapa tahu kalau umpama itu ada, jadi para perantau yang uangnya biar di Trenggalek, walaupun orangnya jalan-jalan, jadi bisa ditampung di situ, diputar produktif, bisa juga dapat share profitnya. Kalau platform sebenarnya banyak ya, salah satunya memang Santara itu. Cuma mungkin belum populer di Trenggalek ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, memang SCF ini ada kelemahan. Kelemahannya biasanya adalah si investor itu tidak bisa akses langsung lokasi usahanya itu sebetulnya di mana sih, kayak apa sih, kecuali dia penduduk lokal. Makanya SCF itu sebetulnya lebih compatible kalau itu diterapkan di daerah. Berarti malah bukan justru nasional. Skalanya. Kalau nasional itu yang Liga 1. Contoh kalau kita misalnya ikut salah satu platform tadi ya, saya tidak menyebut merek ya. Proyeknya ada di Aceh. Iya. Padahal itu UMKM. Lah kita kalau mau ngecek ini UMKM-nya kayak apa sih kinerjanya? Jalan nggak ya? Masa kita investasi hanya 1 juta harus ke Aceh? Perjalanan ke Aceh ngecek. Itu juga sebuah kendala. Tetapi kalau itu lokal daerah diterapkan di Trenggalek misalkan, itu, saya yakin itu akan lebih compatible ya, karena mungkin siapa sih yang orang Trenggalek mestinya akan kenal Trenggalek, potensinya apa, oh itu usahanya siapa, growingnya seperti apa. Kalaupun dia ndak dapat info, tetangganya kan juga bisa cerita, temennya bisa cerita, juga bisa dikunjungi langsung. Bisa dikunjungi langsung. Dan asiknya itu kalau kita mungkin setahun 2 tahun, saya pengen ganti inilah, ganti perusahaan lah.
kepemilikan kita itu juga bisa kita jual belikan di platform itu. Misalnya akan digantikan oleh pemilik yang lain tuh. Sama seperti yang di Bursa Efek itu. Siap, kita tunggu semoga nanti Ya, akan ada itu. betul. Nah, tadi kan pesan untuk yang merantau, Pak. Ya, Nah, oke. ini terakhir. Mm-mm. Pesan untuk yang tidak memiliki privilege merantau Oh, dengan oh, oh. apapun kondisi background-nya, oke. karena mungkin menemani orang tua sakit, karena ada tanggungan di daerah sehingga Betul, harus stay, atau karena keterbatasan ekonomi sehingga mau nggak mau tetap harus stay di Trenggalek. Nah, ini kalau ingin berkontribusi, wah, kalau kontribusi kayaknya berat Oke. banget ya. Kalau ingin sumbangsih, Invest itu ya, ya invest lah ya di Trenggalek itu seperti apa ya? seperti apa langkah kecilnya gitu Oke, awalnya. oke. Ini hanya ajakan aja ya, karena semua orang tentu privilege-nya beda, Betul. profil resikonya juga beda, terutama untuk generasi muda sih. Untuk generasi muda, tadi kan saya masih merahasiakan satu jenis Iya. investasi ya. Ya saya tunggu-tunggu, Oh, oh. makanya saya pancing dengan pertanyaan Ya, nih, tadi Pak. kan ada di fixed asset, Heeh. kemudian investasi di aset yang bertumbuh atau bisnis. Nah, yang ketiga ini investasi di leher ke atas. Nah, leher Beli ke atas. kalung emas, Pak. Kan Ya, leher, Pak. ya, jadi begini maksudnya. Ini bukan makeover wajah Operasi plastik atau gitu, Pak? investasi Oh, bukan. operasi plastik, bukan. Oh, bukan. Tetapi investasi di mindset, ya, skill, Ilmu. pengetahuan, knowledge, dan jejaring. Itu yang terpenting, terutama untuk generasi muda. Itu tujuannya adalah untuk bisa sedini mungkin membangun yang namanya active income. Bisa mendapatkan pendapatan penghasilan sekecil apapun, berapapun dari skill yang dia miliki, knowledge yang dia miliki, sehingga di sini tidak berlaku yang namanya modal awal untuk investasi. Ya modalnya hanya belajar, tetapi dengan belajar dia punya skill, punya pengetahuan, dia bisa kerja sebagai barista, dia bisa kerja sebagai tukang las, dia bisa kerja sebagai tukang katakanlah bantu, paling gampang aja lah mungkin bantu cuci piring di warung. Yang penting dia dapat active income dulu. Dan ini modalnya selain skill, kemampuan, knowledge, jejaring, satu hal lagi. Apa, Pak? Ini mengenai internship ya. Jangan sungkan, jangan minder melakukan apapun sepanjang itu active income yang halal. Nah, dengan active income itu diharapkan nanti pelan-pelan kita punya modal ya 100.000, 200.000 untuk secara rutin nanti kita berinvestasi di usaha-usaha tadi, apakah di fixed asset atau di aset yang bertumbuh. Tetapi saran kami sebaiknya kalau masih muda itu di aset yang bertumbuh, supaya tidak hanya umurnya, badannya yang bertumbuh, tetapi nilai investasi portofolionya juga bertumbuh. Siap. Nah, itu yang terpenting kalau menurut kami. Siap. Terima kasih Pak Edison. Oke. Sebenarnya pengen tak tambah pertanyaannya, tapi kameramennya sudah bilang 10 menit lagi. Kan Iya. kayaknya ini sudah Bapak harus geser, nanti daripada saya dimarahi Pak Bupati. Terima kasih sekali lagi, kapan-kapan Sama-sama. kami undang lagi dengan topik yang mungkin berbeda, Oke. dengan brainstorming yang berbeda. Dan nanti kita juga akan lanjutkan dengan episode tema sekaligus narasumbernya juga berbeda. Selamat bertugas kembali Pak Edison. Oke, thank you Siap. sudah gabung di channelnya Mbak Bella. Ya siap, terima kasih Pak. Dan juga teman-teman nanti kita akan lanjut di episode lain dengan tema yang berbeda, narasumber berbeda, perspektif yang berbeda. Tetap tujuannya sama untuk kita mencintai Trenggalek dengan segala potensi dan dramanya. Sesuai dengan kompetensi, latar belakang keilmuan, ataupun minat khusus teman-teman di berbagai sektor. Nanti kita ketemu lagi di podcast Bersuara. See ya!